bagaimana menghadapi debt collector yang datang ke rumah atau ke tempat usaha, ya. Nah, di modul ini kita akan membahas ini, ya. Jadi biasanya debt collector itu akan datang ke tempat Anda itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan setelah Anda macet. Setelah ditelepon Anda nggak bisa apa segala, maka dia akan kunjungan, ya. Nah, dan ketika kunjungan ini kita harus paham adalah apa? Nomor satu, teman-teman, ya. Debt collector itu adalah tindakan yang di luar koridor hukum. Jadi tidak ada istilahnya, nggak ada debt collector resmi, itu nggak ada, ya. Maksimal dari bank itu akan ada surat namanya bagian penagihan, ya. Jadi cara menghadapinya pertama kali adalah apa? Yang nomor satu, ini penting banget, ya. Bagaimana caranya debt collector takut dan tidak berbuat semena-mena, ya. Nomor satu adalah Anda siapkan alat bukti. Jadi saran saya teman-teman, bagi Anda yang sudah mempersiapkan, silakan di depan rumah, depan kantor, depan tempat usaha, Anda pasangin CCTV, ya. Ya, pasangin CCTV aja. Banyak kok sekarang di e-commerce itu kan banyak yang jual. Kalau memang Anda yang CCTV yang real Anda nggak berani, karena kan instalasinya mahal ya, karena kan kabelnya kan harus satu persatu, nggak bisa di bendeng kayak listrik, itu nggak bisa kan. Anda bisa pakai CCTV yang dia pakai isinya memory card. Jadi memory card, jadi tinggal colok aja. Jadi dia merekam kejadian, mungkin tergantung jumlah memory card Anda ya. Kalau habis dia akan nimpa yang lama dia akan timpa seperti itu. Ya. Kenapa CCTV ini penting? Supaya apa? Supaya semua kalau sampai ada tindakan-tindakan yang di luar istilahnya di luar koridor, contoh sampai dia ngancam Anda atau sampai melakukan pemukulan atau sampai melakukan perampasan, itu kan pidana teman-teman, ya. Dan itu bisa menjadi bukti awal yang menguatkan untuk melaporkan debt collector itu ketika bertindak semena-mena, ya. Nah, bahkan kalau Anda mau, ya, kalau Anda mau siapkan juga namanya action cam. Jadi yang action cam itu kayak GoPro, ya. Anda mungkin tahu ya, UKUK ya, ada acara UKUK atau apa, ada GoPro tempel aja di sini atau yang pasang di sini ya, action cam ya. Anda siapkan itu aja. Jadi kalau debt collectornya datang, bilang aja ya kan, semua percakapan kita ini direkam, dan saya yakin debt collector gak bakal berani apa-apa, ya. Kata kuncinya adalah apa? Debt collector paling takut dengan yang namanya CCTV atau rekaman, ya. Jadi sebisa mungkin Anda ada rekaman itu, ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Sebisa mungkin ketika menghadapi debt collector teman-teman, ya, Anda didampingin dengan orang kedua, ya. Jadi Anda didampingin, ada orang lain yang mendampingin, melihat Anda, supaya apa? Supaya ada saksi. Karena nanti kan ada satu saksi dan satu alat bukti ini. Ini udah bisa. Satu saksi itu dianggap bukti, ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Kalau Anda menghadapi sendirian, ya kan, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Cuman minimal kalau ada orang lain di situ, itu lebih bagus, ya. Dan kemudian cara menjawabnya simple aja, tidak perlu emosi. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah emosi dalam menghadapi debt collector. Anda harus tenang, bilang aja bahwa saya lagi kondisinya nggak bayar, saya nggak mampu bayar. Nanti kalau ada uang pasti saya bayar, tapi bukan sekarang dan bukan segitu. Kapan? Nanti kalau ada uang pasti saya mampu bayar, ya. Nah, Anda bisa bilang seperti itu aja. Kalaupun Anda takut sampai takut banget, ya udah, Anda pakai cara yang softcore aja. Anda kasih aja uang transport 50.000 lah setiap ke debt collector. Nanti ya, nantinya kalau dia dimanusiakan, dia juga akan memanusiakan, sama aja gitu teman-teman. Tergantung cara Anda menghadapinya. Kalau Anda mau pakai hardcore, Anda mental siap, ya silakan. CCTV itu adalah jalan paling aman, sudah, ya. Terus kalau Anda mau softcore, ya udah, kasih duit, anggap aja sedekah. Mindsetnya adalah apa? Anggap aja sedekah, dan ngasih duit maksimal 50 ya. Jangan pernah lebih dari 50. Bahkan kalau bisa cuma 20.000 aja. Karena apa? Kalau Anda ngasih duit kebanyakan, nanti malah Anda akan dianggap sebagai ATM berjalan. Dan kalau Anda malah dianggap ATM berjalan, malah banyak yang datang ke tempat Anda, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan apa segala, silakan nanti di grup kurang jelas. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa update setelah ini. Jadi kalau Anda bergabung di grup kita, ya kan, Anda masuk di program ini, akan ada banyak versi-versi yang berikutnya. Ini hanya versi awal aja. Oke? Bagaimana cara yang tepat dalam ngomong ke debt collector ketika kita berhadapan langsung? Cara paling gampang adalah bilangin aja, ya, bilang aja, Pak atau Mas, ya,
ini saya sudah tidak mampu bayar lagi. Ya, saya tidak mampu bayar lagi. Kalau memang menurut Anda saya ini salah, silakan lapor ke polisi. Apakah bisa? Di chapter awal kita udah belajar. Polisi dilarang terlibat dalam kegiatan penagihan utang. Dan kalau Anda merasa misalnya Bang A ini merasa dirugikan, silakan gugat saya di pengadilan. Apakah bisa? Ini non agunan teman-teman. Nggak pernah ada ceritanya orang nggak bayar kategori kemudian digugat pengadilan ya. Jadi caranya paling gampang seperti itu, ngomong aja seperti itu. Ya. Nah, dan kemudian nanti bagaimana caranya istilahnya? Yang Anda harus pahamin adalah apa? Kalau sampai debt collector itu datang banyak orang, jangan panik ya. Anda tanya aja surat perintahnya mana dan Anda hanya menghadapi satu orang yang lainnya Anda suruh keluar. Ya. Jadi kadang-kadang mereka akan melakukan pesawal seperti itu. Dan jangan takut, intinya satu, jangan takut, santai aja teman-teman ya. Dan ini perlu latihan, pasti perlu latihan. Maka dari itulah santai aja. Yang paling menakutkan itu adalah masa sebelum menghadapi debt collector. Wah, itu rasanya sangat menakutkan sekali. Tapi kalau udah udah jalanin ya udah gitu aja sih ya. Kurang lebih seperti itu. Oke.